berdoa sebelum belajar terlebih dahulu. Mohon ketua kelas dipimpin doanya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan pembacaan doa tadi pembelajaran kita nanti akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Amin. Baik. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai nih, coba perhatikan di sekitar kalian. Apakah ada sampah? Kalau ada sampah, mohon tolong sampah. Sudah bersih? Coba piket hari ini. Saya Bu. Ya, kasih aplaus untuk orang yang piket hari ini. Iya dong. Baik, alat tulisnya boleh dikeluarkan. Yang tidak penting boleh dimasukkan ke dalam laci ya. Nah, selanjutnya Ibu akan melakukan absensi. Nah, dari absensi ini kita akan main game nih. Siapa mau main game? Saya Bu. Siapa mau main game? Saya. Mau main game? Mau, Ibu. Mau. Nah, gamenya itu, jadi sekarang Ibu kasih waktu 1 menit untuk kalian memikirkan lanjutan dari pernyataan Ibu. Jadi, kalau misalkan namanya Ibu pakai nanti, kalian tidak memikirkan lagi. Jadi spontan jawabannya. Bagaimana? Bisa dimengerti? Oh, kita kasih satu contoh ya. Misalkan Ibu panggil Nabila. Jika aku seorang matematikawan, maka aku akan terus belajar. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Baik, kita mulai ya. Ya, Bu. Aula, jika aku seorang matematikawan, maka aku akan baca buku semuanya. Baik. Aula lagi membaca sepertinya ya. Iya, Ibu. Selanjutnya, Muna, jika aku seorang matematikawan, maka aku seorang profesor. Saya tinggi ya. Nah, selanjutnya, IQ nih, jika aku seorang matematikawan, maka Aku akan stres. IQ ini stres kayaknya ya. Ya, Bu. Gak boleh stres, ini harus semangat ya belajarnya ya. Baik, selanjutnya Nabila, jika aku seorang matematikawan, maka Aku harus sering belajar. ya benar sekali, ini harus sudah menjadi contoh teladan ya. Selanjutnya Tiara, jika aku seorang matematikawan, maka Aku akan jadi pahlawan. ya. Selanjutnya Ayu, jika aku seorang matematikawan, maka ya benar sekali ya. Nah, selanjutnya Dara, jika aku seorang matematikawan, maka Aku akan memberikan banyak soal. calon-calon matematikawan ini. Nah, selanjutnya nih, jika aku seorang matematikawan, maka Satu adik. harus istirahat juga ya. Nah, selanjutnya Syakila, jika aku seorang matematikawan, maka Aku akan menjadi peneliti. ya, benar sekali. Selanjutnya Husnul, jika aku seorang matematikawan, maka Aku akan memberikan banyak soal. menarik sekali ya jawabannya. Selanjutnya Ratu. Baik, selanjutnya Ratu, jika aku seorang matematikawan, maka Aku akan menjadi orang. ini kita luar negeri ya? Ya, bagus sekali ya. Pelajaran kita hari ini bagaimana? Apakah sudah siap? Siap. Tadi juga Ibu lihat hadir semua ya kita hari ini. Baik, kita mulai pembelajaran. Sebelumnya Ibu akan mereview materi pembelajaran sebelumnya tentang Persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat. Nah, apa bentuk umum dari persamaan kuadrat? X kuadrat tambah B tambah C sama dengan 0. Nah, kita coba satu contoh ya. Baik, Ibu. Misalkan X kuadrat tambah 3X tambah 2 sama dengan 0. Nah, kalian pada materi sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang persamaan kuadrat. Nah, dari persamaan kuadrat ini terdapat nilai A, B, dan C. Nah, dari persamaan ini A-nya berapa? 1. B-nya 3. C-nya 2. Benar sekali. Nah, selanjutnya dari persamaan ini juga bisa kita menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Siapa tahu apa akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut? Siapa tahu? Berapa akar-akarnya? X sama dengan 2 sama X sama dengan 1. Benar sekali. X sama dengan min 2 dan X sama dengan min 1. Kita ulang kembali. Bagaimana cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat? Jadi dari sini akar-akarnya yaitu X tambah 2 atau X tambah 1. Jadi X tambah 2 sama dengan 0. Ini sama dengan 0 ya. Berarti X sama dengan Min 2. Kita
-1. Nah, yang terakhir nih, misalkan ibu punya koordinat kartesius. Ada sumbu X dan sumbu Y. Jadi di sumbu X ada titik 1, 2, 3, 4. Dan di sumbu Y itu juga ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, misalkan ibu minta kalian menentukan di mana letak titik 3,1. X-nya di 3, Y-nya di 1. X-nya di 3, Y-nya di 1. Y-nya di 1. Titiknya di sini? Ya. Benar sekali. Nah, baik, ibu rasa kalian sudah memahami materi pembelajaran kita sebelumnya. Baik, sekarang ibu mau tanya nih, apakah kalian pernah main basket? Pernah? Ada yang tidak pernah? Nah, yang tidak pernah, ibu mau tanya, apa pernah lihat orang main basket? Pernah? Yang ini pernah? Pernah ibu pernah lihat orang main basket? Pernah. Nah, baik. Nah, sekarang coba ibu minta bayangkan ada seorang anak yang bernama Ali. Nah, si Ali ini berlatih menembak bola basket. Ia melempar dengan ketinggiannya itu 2 meter dari tanah. Jadi tingginya itu 2 meter lemparannya. Ringnya itu setinggi 5 meter. Jarak dari ring dan Ali itu 3 meter. Nah, jadi bagaimana cara agar si Ali ini memasukkan bola tepat ke dalam ring? Bagaimana caranya? Ya, tentunya harus ada perhitungan dulu. Tidak boleh asal-asal melempar. Baik, dengan ini karena bentuk lintasannya itu berbentuk parabola, kita bisa menghitungnya dengan menggunakan fungsi kuadrat. Karena bentuk dari grafik fungsi kuadrat itu berbentuk parabola. Baik, makanya hari ini kita akan mempelajari tentang grafik fungsi kuadrat. Baik. Nah, tujuan dari pembelajaran ini, selesai pembelajaran nanti, ibu berharap kalian dapat menjelaskan bentuk umum dari fungsi kuadrat. Yang kedua, kalian dapat menggambar grafik fungsi kuadrat dengan benar. Yang ketiga, kalian dapat menentukan unsur grafik seperti titik puncak, sumbu simetri, dan titik potong. Dan yang terakhir, kalian dapat membedakan masalah nyata dengan persamaan kuadrat. Baik, apakah dimengerti? Dimengerti, Ibu. Nah, langkah-langkah pembelajaran kita nantinya awalnya ibu akan menjelaskan sedikit penjelasan singkat tentang materi kita hari ini, yaitu grafik fungsi kuadrat. Yang kedua, nanti akan ada pembagian kelompok dan pengerjaan LKPD. Nah, selanjutnya ibu akan kalian akan diskusi LKPD yang ibu berikan nanti, dan ibu minta setelahnya akan mempresentasikan perwakilan masing-masing kelompok. Nah, yang selanjutnya dari kelompok lain dapat mengajukan pertanyaan kepada kelompok yang presentasi nanti. Yang terakhir, kita akan menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada? Enggak, Bu. Nah, apa saja yang dinilai saat pembelajaran nanti? Yang pertama, ibu akan menilai sikap kalian. Sikap kalian dalam berdiskusi, apakah kalian bekerja sama dalam mengerjakan LKPD, kalian bertanggung jawab, kalian tidak mengganggu teman, menghargai pendapat teman, dan lain sebagainya. Itu ibu akan nilai nanti. Yang kedua, ibu akan menilai pengetahuan kalian. Bagaimana cara kalian menentukan titik puncak, titik potong, sumbu simetri, sehingga kalian dapat menggambarkan grafik dengan benar. Yang ketiga, ibu akan menilai keterampilan kalian. Jadi bagaimana kalian menggambar grafik nanti, apakah sudah rapi, sudah benar, dan sudah tepat. Baik, dari penilaian ini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Tidak ada? Enggak. Baik, sudah siap masuk ke materi kita hari ini? Sudah. Siap. Baik, yang pertama kita harus mengetahui dulu bentuk umum dari fungsi kuadrat. Bentuk umumnya yaitu Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Apa bentuk umum dari fungsi kuadrat? A sama X sama AX kuadrat tambah BX tambah C. Benar sekali. Coba kita coba satu contoh ya. Misalkan ibu punya persamaan Y sama dengan X kuadrat tambah 3X tambah 2. Nah, dari persamaan ini sudah sesuai bentuknya dengan fungsi kuadrat? Belum. Sudah, Ibu? Sudah, Bu. Sudah atau belum? Sudah. Sudah. Bentuknya yaitu Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X tambah 2. Nah, yang perlu kalian ingat, grafik fungsi kuadrat ini berbentuk parabola. Nah, grafik fungsi kuadrat ini berbentuk Parabola. parabola. Nah, coba sebutkan apa saja benda atau apapun itu yang berbentuk
Antena TV. Parabola TV ya. Benar sekali. Apalagi? Stadion. Stadion. Stadion Murtala. Payung. Payung bersal. Oh, udah. Jembatan juga. Ada beberapa jembatan yang berbentuk Gunung berapi. Gunung, benar sekali. Kalau jembatan lainnya tidak berbentuk bola. Ricky. Jembatan Ya, lain cepat jelas ya. kan, Bu? Ya, benar. Nah, dari persamaan ini, tadi Ibu sudah bilang, tadi kita sudah mempelajari materi sebelumnya, yaitu terdapat nilai A, B, dan C. Iya. Nah, dari persamaan ini, nilai A-nya 1, B-nya 3, 2. Benar sekali. Nah, dari nilai ini terdapat pengaruh ke grafik nanti. Iya. Jadi kita harus ingat untuk nilai A dapat mempengaruhi. Jika A lebih dari 0, maka grafik akan terbuka ke atas. Jika A kurang dari 0, maka grafik akan terbuka ke bawah. Baik, diulangi. Jika A lebih dari 0, maka grafik terbuka Ke atas. Jika A kurang dari 0, maka grafik terbuka Ke bawah. Nah, selanjutnya untuk menentukan grafik, membuat grafik kita juga harus menentukan titik potong sumbu Y. Ketika menentukan titik potong sumbu Y, maka X-nya harus sama dengan 0. Kita coba pada contoh ini. Nah, ketika menentukan titik potong sumbu Y, maka X-nya harus sama dengan 0. Jadi, dari persamaan ini, mana saja yang ada X-nya? X kuadrat, 3X. Nah, setiap ada X itu harus kita buat atau kita ganti dengan 0. Harus kita ganti dengan 0. Kita substitusikan, jadi X-nya diganti dengan 0, jadinya 0 kuadrat tambah 3 dikali 0 tambah 2. Jadi, yang tersisa 0 kuadrat berapa? 0. 2 kali 0? 2. Tambah 2. Dua. 2-nya 0 enggak? Enggak. Berarti 2. Jadi, yang 2. tersisa Iya, sama dengan 2. Jadi, titik yang terbentuk yaitu X-nya tadi 0, Y-nya 2. berarti 0,2. Jadi, dalam menentukan titik potong sumbu Y dan persamaan ini, maka terdapat titik 0,2. Nah, yang kedua, sebaliknya untuk menentukan titik potong sumbu X, maka Y-nya itu harus sama dengan 0. Jadi, nah, berarti Y-nya itu harus sama dengan 0. Nah, berarti dari sini Y-nya itu kita ganti dengan 0. Iya. Jadinya X kuadrat. Tambah 3X tambah 2 sama dengan 0. Ya. Nah, ini mirip dengan persamaan kuadrat yang kita bahas tadi. Kan? Ketika kita membahas materi sebelumnya. Nah, bagaimana cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dari persamaan ini? Difaktorkan, Bu. Difaktorkan. Nah, berapa faktornya? 2 sama 1, Bu. 2 sama 1 berarti faktornya itu menjadi X Tambah 2, tambah 2 X tambah 1 berarti X sama dengan 0. X sama dengan negatif 2 atau X X sama dengan negatif 2 atau X 1 sama dengan 0. X sama dengan negatif 1. Benar sekali. Nah, selanjutnya kita juga harus menentukan sumbu simetri. Rumus dari sumbu simetri yaitu X sama dengan min B per 2A. Apa rumus dari sumbu simetri? Min B per 2. X sama dengan Min B per 2. Coba selanjutnya kita substitusikan, kita ambil dari persamaan ini. X sama dengan Min B per 2A. B-nya berapa? 3. Berarti jadinya Min 3. 2 Dikali 1. sama dengan negatif Min 3 per Nah,2. Negatif berarti hasilnya negatif 3 per 2. Nah, kita sudah menentukan titik X-nya dalam menentukan sumbu simetri. Berarti hasil dari sumbu simetri X sama dengan minus 3 per 2. Nah, selanjutnya menentukan titik puncak. Dalam menentukan titik puncak itu kita punya dua cara. Cara yang pertama, kita menggunakan rumus dari sumbu simetri X sama dengan min B per 2A. Dan terdapat rumus yang kedua untuk mencari Y sama dengan min D per 4A.
Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua kita tetap menggunakan sumbu simetri, yaitu rumusnya X sama dengan min B per 2A. Selanjutnya, kan tadi udah dapat nih nilai X-nya. Kita substitusikan saja ke persamaan yang Y sama dengan X kuadrat tambah 3X tambah 2. Baik. Nah, kita coba bersama-sama ya. Di sini Ibu menggunakan cara yang kedua. Jadi tadi kita sudah menemukan sumbu simetrinya. Kita substitusikan, jadinya Y sama dengan X kuadrat tambah 3X tambah 2. Jadi setiap nilai X di sini Kita ganti dengan min 3 per 2. yang sebelah sana, setiap X-nya kita ganti dengan min 3 per 2. Ganti dengan min 3 per 2. Ayo kita ganti sama-sama. Ayo. Min 3 per 2 kuadrat. Tambah 3 kali 3 per 2. Ditambah 2. Jadinya, ini berapa hasilnya? 9 per 4 Ibu. 9 per 4. tambah ini berapa? Negatif 9 per 2. Negatif 9 per 2. Negatif 9 per 2. 2. Ditambah 2. 2. Nah, selanjutnya 9 per 4. Positif atau negatif? Negatif. 9 per 2 tambah 2. Berikutnya jadinya nah, jadi 9 kurang 18. 9 per 4 tambah 2. Nah, ini bisa disederhanakan lagi. Bisa. Negatif 9 per 4 tambah 2. Berapa hasilnya? Min 1 per 4. 4 lagi 4 1. Min 1 per 4. 9 Min 9. ditambah 9 ditambah 8. jadinya Negatif 1 per 4. Nah, tadi X-nya itu min 3 per 2 dan Y-nya itu min 1 per 4. Maka bisa dibuat titiknya yaitu min 3 per 2, min 1 per 4. Nah, jadi membentuk titik puncaknya itu min 3 per 2, koma min 1 per 4. Nah, kita sudah mendapatkan titik puncaknya. Nah, barulah kita dapat menggambar grafiknya. Nah, kita dapat menggambar grafik. Pertama kita buat dulu koordinat kartesiusnya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, titik yang pertama. Tadi titik potong sumbu Y 0,2. Di mana titiknya? X-nya 2. X-nya 0, Y-nya 2. Di sini titiknya. Nah, yang kedua titik potong sumbu X. Berarti X-nya sama dengan 2. Y-nya itu 0, berarti jadinya 2,0 atau min 1,0. Tadi min 2,0 di mana titiknya? X-nya min 2. di sini? Ya, Bu. Ya. Nah, yang satu lagi min 1,0 di mana titiknya? Min 1. X-nya Y-nya min 0. Nah, titik puncaknya min 3 per 2, koma min 1 per 4. 3 bagi 2. 1,5. Min 1,5. Itu X-nya berarti min 1,5. Lewat sedikit ya di tengah ini ya. Ya, Bu. Nah, satu lagi yang Y-nya min 1 per 4. 1 bagi 4. 0,25. Min Min 0,25. Min negatif 0,25. Jadi titiknya itu berada di sini, benar? Ya, Bu. Nah, dari informasi yang sudah kita dapatkan tadi, kita dapat membentuk sebuah grafik. Jadi kita bisa hubungkan menjadi bentuknya arah bola terbuka ke atas. Kenapa dia terbuka ke atas? Karena ada positif. Ada lebih dari 0. Nah, bagaimana dari pembahasan ini? Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ada pertanyaan? Muna, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik. Nah, selanjutnya Ibu minta kalian coba bayangkan cerita Ali tadi menembak bola basket. Lintasannya itu berbentuk parabola. Menurut kalian, kenapa kita bisa memakai fungsi kuadrat untuk menggambar lintasan itu? Kenapa bisa pakai fungsi kuadrat?
Ada bentuk parabola. Karena lintasannya berbentuk parabola. Makanya dia bisa menggunakan sisi kuadrat. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan kalian menjadi 3 kelompok ya, untuk mengerjakan LKPD. Nah, kelompoknya Ibu yang bagi ya. Nah, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3-nya Syakila boleh tolong pindah ke kelompok ini ya. Jadi ini jadi kelompok 3. Baik, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Kurang 1 orang ya? Nah, sebelumnya coba perhatikan dulu ke depan. Perhatikan dulu semuanya. Dari LKPD ini terdapat 3 masalah. Jadi, nanti kalian coba diskusikan dulu dengan teman. Yang tidak bisa boleh bertanya ke Ibu. Nah, nanti akan Ibu minta perwakilan dari masing-masing kelompoknya untuk presentasi. Nah, presentasinya itu satu kelompok, satu masalah. Masalahnya itu Ibu yang tentukan. Oke, bisa dimengerti? Bisa, Bu. Waktu diskusinya Ibu berikan waktu 30 menit. Siap? Siap, Bu. Siap semuanya? Siap, Bu. Ya, baik, silakan dikerjakan LKPD-nya. Berarti kami intinya Boleh langsung baca jawabannya terus kayak gitu, Bu. Misalnya apa perbedaan antara Ya, boleh langsung dijawab aja. Jawabnya di kertas aja ya. Iya, Di, boleh dicari dulu di kertas biasa, nanti langsung disalin betulnya di LKPD ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi itu 3 kan? Tunggu sebenarnya berarti berapa? Bagaimana? Ada yang tidak dimengerti? 4 plus 4 berarti kan 4 per 2. 4 per 2 berapa? Nah, ini per 4. Ini titik puncaknya juga bisa menggunakan pencarian kedua tadi. Kan sumber-sumbernya udah di ini. Dia berarti semangat. Saksikan saja ke persamaan ini. Oh iya, lebih mudah, Bu ya. Nanti dalam buat draftnya itu kalian ngikutin yang masalah 2 ya. Ini titik potong sumber yang dari kami, sumber yang sudah, kemudian sumber yang sudah kalian tentukan dan tiga letak. Ya, tinggal buat draftnya ya. Oh, ya, Bu. Bisa dimengerti? Bisa. Berarti langsung pakai ini ya. Ya, jadi ini adalah fungsinya. Terus kalian juga boleh di tengah dan akan menuju ke tanah. Kalau menuju ke tanah itu nilainya harus sama dengan nanti D-nya diganti dengan hasil. Ibu ajak orang tuh bicara bukan juga kenapa ribet sekali. Kenapa ada masalah? Tadi awal nggak mau nulis Bu. Apa nggak mau nulis? Harus mau, ini namanya diskusi. Kalau diskusi harus bekerja sama. Jadi semua harus bekerja ya. Iya Bu. Silakan lanjutkan diskusinya. Ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Tanyakan juga. Pengerjaan LKPD-nya sisa waktu 10 menit ya. Ya, Bu. Siap. Ini lagi, Bu. Silakan pindahkan jawaban kalian dari kertas cari ke LKPD. Ya Bu, kami sudah siap dulu. Sudah siap? Sudah Bu. Siapa kelompok yang sudah siap? Kami Bu. Kelompok 1 sudah, kelompok 3 Sudah, Ibu. kelompok 2 sudah. Ya. Nah, selanjutnya waktu presentasi. Ibu minta dari kelompok mana nih yang mau presentasi duluan? 3. Jangan selalu dari 3. kemarin 2 dulu. Yang Iya. dulu ya, kita sudah janjikan juga minggu kemarin. Iya. Iya. Silakan dari kelompok 3 perwakilannya. Siapa yang mau maju? Baik. Nah, baik, ini kelompok 3 ya, kelompok 3. Nah, kelompok 3 ini akan mempresentasikan masalah yang pertama ya. Ya, Coba Bu. perhatikan LKPD kelompok masing-masing. Baik, Bu. Silakan untuk kelompok kita. Baik, saya perwakilan dari kelompok 3 ingin membahas tentang masalah 1 pada LKPD tersebut. Di mana kita perhatikan dulu dari grafik fungsi kuadratnya, yaitu yang pertama Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan negatif X kuadrat. Nah, apakah pertanyaannya apakah perbedaan arah arahnya terbuka dari kedua
kedua grafik tersebut. Nah, kesimpulan yang pertama, jika A besar dari 0, maka parabola terbuka ke atas. Terus yang kedua, jika A kurang dari 0, maka parabola terbuka ke atas juga. Baik, nah coba sudah diperhatikan? Sudah, Bu. Ada yang beda jawabannya? Ada, Bu. Gimana bedanya? Tapi yang nomor 2 itu jika A kurang dari 0, parabola terbuka ke bawah, Bu. Jika A kurang dari 0, parabola terbuka ke bawah. Nah, kita ulang lagi. Tadi kita sudah membahas materinya. Pertama, jika A lebih dari 0, grafik terbuka ke atas. Jika A kurang dari 0, grafik terbuka Ke bawah. Nah, dari masalah satu ini, yang nomor 2, Y sama dengan min X kuadrat. Min X kuadrat. Berarti A-nya itu Ke bawah. Dari 0. Ya. Jadi grafiknya terbuka Ke bawah. Baik, tidak apa-apa. Kita semua lagi belajar ya. Ya, Bu. Tidak apa-apa kalau misalkan Salah. salah. Baik. Terima kasih kepada kelompok 3. Silakan dilanjutkan. Nah, kita lanjutkan ke kelompok 2 ya. Kelompok 2 silakan presentasikan materinya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Tiara, perwakilan dari kelompok 2. Jadi di permasalahan kedua ini kami menjawab Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 3. Jadi X dikurang 3 jadi kofaktorannya itu X dikurang 3 dikali X dikurang 1. Nah, jadi yang pertama soalnya itu tentukan titik potong dengan sumbu Y. Kami menjawab titik potong itu 3,0. Terus yang B yang B ditanya titik potong di sumbu E. Jadi tadi kan faktornya X dikurang 3 dikali X dikurang 1, maka X-nya berada di 3 dan X1-nya berada di 3 dan X2-nya berada di 1. Baik, apa ada yang sama jawabannya? Ada yang beda? Untuk jawaban kelompok 2 ini di masalah kedua. Sama? Jadi persamaannya itu Y sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 3. Ada di apa bedanya? Ada. Untuk menentukan titik potong sumbu Y pertama. Berapa jawabannya? 3, kelompok 1 tadi berapa jawabannya? Titik potong sumbu Y 3, kelompok 3 berapa? 3, dan selanjutnya titik potong sumbu X jawaban kelompok 3,1. Berapa jawabannya dari kelompok 2? 3 atau 1. Berarti X sama dengan 3 atau X sama dengan 1. Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Selanjutnya presentasi dari kelompok 1. Silakan, siapa yang mau menentukan dari kelompok 1? Tiara, Bu. Baik, Tiara silakan. Perkenalkan, saya adalah Tia dari kelompok 1. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang masalah 3. Yang mana adalah untuk melengkapi tabel berikut. Fungsinya itu Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 3. Di mana A-nya itu 1, B-nya sama dengan min 4, dan C-nya itu sama dengan 3. Nah, sumbu simetrinya itu kan rumusnya min B per 2A. Jadi B-nya 4 dan B-nya tadi negatif 4. Jadinya kan 4, 2A, 2 dikali 1, berarti 4 per 2 sama dengan 2. Jadi sumbu simetrinya sama dengan 2. Kemudian di titik puncaknya itu negatif, kan rumusnya negatif D per 4A. Boleh dituliskan saja untuk titik puncaknya. Boleh menggunakan cara 1 atau cara 2. Boleh yang dulu katanya. Tadi kan disuruh menentukan titik puncaknya. Untuk menentukan titik puncaknya itu kami pakai cara yang kedua. Itu tadi mencari sumbu simetri kemudian disubstitusi persamaan awalnya. Jadi X sama dengan 2, persamaannya Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X sama 2. Terus Y sama dengan Y sama dengan minus 1. Nah, tadi titiknya itu 0,1. 2,1 itu puncaknya. Selanjutnya bagaimana apa? Kami suruh membuat grafiknya. Jadi kan pertama titik puncaknya itu ada di 2, dari 1 berarti ini kan terus simetrinya di sama dengan 2. Simetrinya sudah. Terus potong sumbu X-nya itu ada di X sama dengan 3, X sama dengan
kita bisa menggambar grafik dari informasi-informasi atau unsur-unsur untuk membuat grafik. Seperti menentukan titik potong dulu, titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, menentukan sumbu simetri, dan menentukan titik puncak. Baik, silakan dulu kelompok 1. Baik. Nah, presentasi kita sudah selesai. Berikan apresiasi untuk Baik, selanjutnya ada yang mau ditanyakan lagi mengenai LKPD kita tadi? Nggak ada, Bu. Tidak ada? Tidak. Baik, kita lanjutkan. Untuk LKPD tadi, terutama pada masalah 1 nih, tadi ada yang beda antara kelompok 2 dan kelompok 3. Tadi masalahnya di A kurang dari 0. Iya, Bu. Nah, berarti kalau A kurang dari 0, grafiknya terbuka ke bawah. Karena dia Negatif. negatif. Mengerti? Mengerti, Bu. Dan selanjutnya Ibu akan menilai kelompok tadi dari kelompok 1. Kelompok 1 sudah sangat bagus dalam menggambar grafik. Dalam tadi agak ribut ya kelompok 1. Tidak apa-apa ya. Lain-kali tidak boleh ya diulangi lagi ya. Baik, kelompok 1 kerjasama yang sudah bagus. Tadi dalam menentukan titik potong, titik puncak, unsur-unsur grafik itu sudah sangat bagus. Berikan apresiasi dulu untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 tadi sangat bagus. Tadi juga memperbaiki jawaban dari kelompok 3 ya. Bagus. Nah, untuk kelompok 3 tadi tadi terdapat sedikit kesalahan ya di masalah 1. Tidak apa, kita sama-sama lagi belajar. Nanti diingat kembali, diulang-ulang kembali. Baik, bisa dimengerti semua? Bisa, Bu. Dan selanjutnya Ibu minta kalian memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Baik, Nabila. Apa kesimpulannya? Nah, jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini tadi, jika nilai Anda itu lebih dari 0, maka grafiknya itu akan terbuka ke atas. Kalau nilai Anda kurang dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Kemudian untuk menentukan titik potong, kalau kita mau tentukan titik potong X, berarti nilai Y-nya sama dengan 0. Dan kalau kita mau tentukan titik potong Y, berarti X-nya sama dengan 0. Kemudian untuk mencari sumbu simetrinya, kita gunakan rumus negatif B dibagi dengan 2 dikali A, Bu. Baik. Nah, itu untuk apa kita ketahui itu? Untuk apa? Biar apa? Biar kita bisa gambar grafik. gambar grafiknya. Karena itu merupakan beberapa unsur dari menggambar grafik. Nah, selanjutnya tadi tidak disebutkan titik puncak. Siapa yang bisa menyimpulkan tentang titik puncak? Saya, Bu. Baik, Dara silakan. Jadi untuk menentukan titik puncak itu ada 2 cara. Yang pertama itu kita tentukan sumbu simetrinya atau X-nya dan Y-nya. Yang dimana rumus X-nya itu min D per 2A, Y-nya itu Y sama dengan min D per 4A. Kalau cara kedua itu dari sumbu simetri tadi, yang X-nya itu kita tinggal substitusikan ke persamaannya, Bu. Nah, dari 2 cara titik puncak itu yang mana yang paling mudah? Yang langsung. Yang langsung? Ya. Yang pertama? Tidak mudah? Lebih cepat. Lebih cepat yang kedua ya, karena langsung disubstitusikan. Baik. Nah, pembelajaran kita hampir selesai. Kita sudah sangat bagus untuk pembelajaran kita hari ini. Baik, berikan apresiasi untuk kita. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya nih, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Seru tidak? Seru. Tadi ada game-gamenya pasti. Ada game-gamenya? Ada menyenangkan tidak? Menyenangkan, Ibu. Melelahkan tidak? Melelahkan. Seru. Oh, tadi melelahkan pas buat grafik. Iya, Bu. Nanti bisa diulang-ulang kembali ya. Baik. Mudah. Baik, selanjutnya apa kesulitan kalian dalam mempelajari materi kita hari ini? Apa kesulitannya? Tadi Bu, kadang kami silap pas masukin apa tuh titik puncaknya sebelumnya tuh, Bu. Itu kadang kami jadi agak kesulitan. Kesulitan tadi dalam menentukan titik Sumbu simetrinya sama titik puncaknya. puncaknya juga. Nah, itu perlu diingat kembali rumusnya. Rumus sumbu simetri, rumus titik puncaknya. Kita ulang lagi, rumus sumbu simetri apa? Min D per 2A. Rumus titik puncak pakai cara yang pertama. X sama dengan min B per 2A, Y sama dengan Min D per 4A. Cara yang kedua pakai sumbu simetri X sama dengan min B per 2A. Kemudian disubstitusikan ke Y sehingga dapat Y sama dengan Ya, 2A. benar sekali. Nah, selanjutnya apa hal baru yang kalian dapatkan setelah mempelajari materi kita hari ini? Oh, misalkan Ibu setelah pembelajaran hari ini saya tahu bahwa dari lintasan bola itu kita bisa hitung juga ya, Bu. Nah, apa hal baru yang kalian dapatkan hari ini? Ternyata matematika itu bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari, Bu, seperti bermain basket tadi. Iya, benar.
kalau mau gambar grafik itu dia ada step-stepnya, nggak langsung asal gambar. Iya, benar sekali, harus ada step-stepnya, ada unsur-unsurnya. Baik, selanjutnya apa saran kalian untuk pembelajaran kita selanjutnya? Misalkan, ibu kami nggak mau nih pembelajaran kelompok, susah. Misalkan, apa yang tidak lagi kita lakukan di pembelajaran selanjutnya? Buat game, Bu. Oh, buat game lagi, banyakin buat game. Iya. Ya, Mungkin mungkin. kami Bu ada nanti itu. Oh iya, mungkin karena Biar kurang. nggak bosan. Iya, benar-benar biar tidak bosan. Jadi kita harus perbanyak gamenya ya. Jadi nanti ibu akan usahakan di pembelajaran selanjutnya kita akan buat game ya. Ya, Bu. Baik. Nah, selanjutnya materi tadi yang pertama untuk membuat grafik itu kita perlu ketahui dulu nilai A-nya. Kita ulang lagi, kalau A-nya lebih dari 0, grafik terbuka Ke atas. Kalau A-nya kurang dari 0, grafik terbuka Ke bawah. Untuk menentukan titik potong sumbu Y. X-nya sama dengan Untuk 0. menentukan titik potong sumbu X. Y-nya sama dengan 0. Nah, untuk menentukan sumbu simetri, rumusnya B tambah A. Untuk menentukan titik puncak ada dua cara. Cara yang pertama pakai sumbu simetri X sama dengan min B per 2A. Nah, yang selanjutnya Y sama dengan D min D D per per 4A. Nilai D itu nilai diskriminan. Diskriminan. Apa rumus dari diskriminan? B kuadrat B kuadrat D kuadrat kurang AC. Nah, cara yang kedua pakai sumbu simetri juga. Rumusnya X sama dengan min B per 2A. Selanjutnya kita substitusi dan bisa kita gambar grafiknya. Baik. Nah, selanjutnya untuk kalian lebih mengingat lagi materi kita hari ini, Ibu akan memberikan tugas. Coba buka buku halaman 30. Di situ ada soal, ada latihan kan? Ada, Bu. Berapa soalnya? 2. Ada 2. Ibu minta kalian kerjakan satu saja. Baik. Dari soal ini ada yang mau ditanyakan? Ibunya kapan? Oh, pengumpulannya dijemput minggu depan ya. Baik, Bu. Baik, dimengerti. Masih ada yang mau ditanyakan? Ya, Bu. Nah, untuk materi selanjutnya, kalian akan mempelajari tentang materi baru nih, yaitu statistika. Nanti di dalam statistika ini kita akan mempelajari diagram, histogram, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya, nah dari materi grafik fungsi kuadrat ini juga ada pesan moralnya nih. Pesan moralnya yaitu seperti grafik fungsi kuadrat yang kadang menurun sebelum naik ke puncak. Kan grafik fungsi kuadrat dia ada menurun sebelum naik ke puncaknya. Maka begitulah proses belajar kita. Tidak akan selalu berjalan Mulus. Namun dengan ketekunan dan kegigihan kita dalam belajar, maka penurunan itu akan membawa kita ke puncak keberhasilan. Masya Allah. Baik, sebelum menutup pembelajaran, kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Ada kedua kelas kalau memimpin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat ya bagi kalian, bagi kita semua. Baik, sekian pembelajarannya. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.